Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and hello everyone. My name is Ananta Zahra from Big 6A class, and this video is to complete the final assignment from the Psikolinguistik subject. I want to answer the first question, bahasa dan teknologi. In my opinion, technologies like Google Translate, ChatGPT, and various AI applications essentially help rather than hinder a person's language development. However, their benefits or impact depend largely on how they use to. Dari perspektif psikolinguistik, belajar bahasa melibatkan proses mental seperti pemahaman makna, menyimpan informasi dan memori, serta menghasilkan bahasa secara lisan maupun tulisan. Teknologi AI dapat mendukung proses tersebut karena menyediakan input bahasa yang melimpah, umpan balik yang cepat, dan kesempatan untuk berlatih kapan saja. Sebagai contoh, seorang dapat menggunakan ChatGPT untuk berlatih percakapan bahasa Inggris, mempelajari kosakata baru, atau memperbaiki tata bahasa dalam tulisannya. Hal ini dapat memperkuat proses pemerolehan bahasa karena pengguna terus terpapar pada input yang bermakna. Namun, di sisi lain, teknologi juga dapat menghambat perkembangan kemampuan bahasa jika digunakan secara pasif. Misalnya, ketika siswa langsung menyalin hasil terjemahan dari Google Translate tanpa berusaha memahami struktur kalimat atau maknanya. Dalam kondisi seperti ini, proses kognitif yang seharusnya terjadi berkurang karena otak tidak dilatih untuk mengolah bahasa secara mandiri. Oleh karena itu, saya melihat AI sebagai bukan pengganti kemampuan berbahasa, melainkan sebagai alat bantu. Jika digunakan secara kritis dan aktif, teknologi dapat menjadi sarana yang sangat efektif untuk meningkatkan kemampuan bahasa. Tetapi jika digunakan secara berlebihan tanpa proses tertentu, justru dapat membuat seseorang bergantung pada teknologi dan kurang mengembangkan keterampilan berbahasanya sendiri. Bilingualisme dalam pendidikan. If I were an English teacher, I would support the use of two language or bilingual learning in the teaching and learning process. Menurut saya, penggunaan bahasa pertama dan bahasa kedua secara seimbang dapat membantu siswa memahami materi dengan lebih baik, terutama bagi siswa yang masih berada pada tahap awal pembelajaran bahasa Inggris. Kelebihan pembelajaran bilingual adalah siswa tidak terasa terlalu terbebani ketika menghadapi konsep-konsep baru. Guru dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan materi yang sulit, kemudian memperkuatnya dengan bahasa Inggris. Dengan cara ini, siswa tetap memahami isu pelajaran sekaligus mengembangkan kemampuan bahasa Inggris mereka. Selain itu, dari sudut pandang psikolinguistik, bilingualisme dapat meningkatkan fleksibilitas kognitif. Penelitian menunjukkan bahwa individu bilingual cenderung lebih terampil dalam mengelola perhatian, perpindahan tugas, dan memecah masalah karena otak mereka terbiasa menggunakan lebih dari satu sistem bahasa. Namun, pembelajaran bilingual juga memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya adalah kemungkinan siswa menjadi terlalu bergantung pada bahasa pertama, sehingga kurang termotivasi untuk menggunakan bahasa Inggris secara aktif. Jika guru terlalu sering menggunakan bahasa Indonesia, kesempatan siswa untuk memperoleh input bahasa Inggris juga akan berkurang. Karena itu, saya mendukung bilingualisme dengan pendekatan yang porsional. Pada tahap awal, bahasa Indonesia dapat digunakan sebagai jembatan pemahaman, namun seiring meningkatnya kemampuan siswa, penggunaan bahasa Inggris perlu diperbanyak agar mereka terbiasa berpikir dan berkomunikasi dalam bahasa tersebut. Jadi, saya tidak melihat bilingualisme sebagai hambatan, melainkan sebagai strategi yang dapat membantu siswa mencapai kompetensi bahasa secara lebih efektif apabila diterapkan dengan tepat. Okay, the last question, I want to answer the question from number 6 about peran otak dalam pembelajaran bahasa. I agree that children generally learn English language more easily than adults. Dari segi perkembangan otak, anak-anak memiliki tingkat plastisitas otak yang lebih tinggi. Plastisitas otak adalah kemampuan otak untuk membentuk dan mengolah hubungan antar saraf sebagai respon terhadap pengalaman baru. Hubungan antar sel saraf sebagai respon terhadap pengalaman baru. Karena
Plastisitas ini masih sangat kuat pada masa kanak-kanak. Mereka dapat menyerap bahasa secara lebih alami melalui interaksi sehari-hari. Oleh karena itu, anak-anak biasanya memperoleh bahasa tanpa terlalu memikirkan aturan tata bahasa secara sadar. Mereka belajar melalui pendekatan, meniru, dan berinteraksi dengan lingkungan. Proses ini dikenal sebagai pemerolehan bahasa alami. Sebaliknya, orang dewasa seringkali belajar bahasa melalui proses yang lebih sadar. Mereka cenderung menganalisis aturan tata bahasa, memikirkan kesalahan yang mungkin terjadi, dan terkadang mereka takut ketika harus berbicara. Faktor-faktor ini dapat memperhambat proses pembelajaran bahasa. Dan namun, saya tidak sepenuhnya setuju bahwa orang dewasa tidak bisa belajar bahasa dengan baik. Orang dewasa justru memiliki beberapa keunggulan, seperti kemampuan berpikir abstrak, strategi belajar yang lebih matang, dan pengetahuan yang lebih luas. Dengan motivasi yang lebih tinggi dan metode belajar yang tepat, orang dewasa juga dapat tingkat kemahiran yang sangat tinggi dalam bahasa kedua. Jadi, menurut saya anak-anak memang memiliki keuntungan biologis dalam memperoleh bahasa karena perkembangan otak mereka. Namun, keberhasilan belajar bahasa tidak hanya ditentukan oleh usia, melainkan juga oleh motivasi, lingkungan belajar, intensitas latihan, dan kesempatan untuk menggunakan bahasa tersebut dalam kehidupan sehari-hari. So that's all my answer for the question number 4, 5, and 6. Sebagai kesimpulan, teknologi AI, pembelajaran bilingual, dan perkembangan otak merupakan 3 aspek yang sangat berpengaruh dalam pembelajaran bahasa. Ketiganya menunjukkan bahwa bahasa bukan hanya tentang menghafal kosakata atau tata bahasa, tetapi juga melibatkan proses kognitif yang kompleks. Oleh karena itu, sebagai calon pendidik, kita perlu memanfaatkan teknologi secara bijak, menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai, dan memahami bagaimana otak bekerja dalam proses pemerolehan bahasa agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan bermakna. This is all for me for this video. I'm so sorry for I mistake in my word. Thank you so much for your attention, and the last I said, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.